Pada yang terhormat Ibu Kepala SDSD Sukarno 7 Pagi, Ibu Nurul SDD. Pada yang terhormat Ibu Yesi Marianti selaku Wakil Kepala Sekolah. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berbahagia pada hari ini. Oke, mohon izin sebelumnya untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Saya memberikan pantun sedikit ya Bapak Ibu. Ada anak pergi dengan ibunya, jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan saya menyapa semuanya. Semangat pagi untuk para hadirin. Mari. Alhamdulillah, Esther semangatnya dulu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah semua semangat. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang yang sejuk ini guna melaksanakan kegiatan rutin kita tiap minggu ya Bapak Ibu, yaitu mengenai komunitas hidup aktif yang nantinya kita akan membahas mengenai destinasi budaya positif yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Astri Hidayati SED. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 10 depan. Alhamdulillah. Salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya hingga di akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak dan Ibu, ada pun susunan acaranya, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan ibu kepala sekolah, yang keempat sosialisasi mengenai diseminasi budaya positif, kemudian ada tanya jawab dan penutup. Baik, untuk acara pertama yaitu marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Bapak Ece dari Fatma. Pada Bapak Ece, silakan. Terima kasih atas waktunya. Mari Bapak Ibu mohon izin bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. Kami di sini umat Islam berdoa bersama mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi ibadah bagi kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiyah yang disolat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ece. Untuk acara yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nantinya akan dipimpin oleh Ibu Ismi Amelia Sari. Kepada para hadirin Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri dengan sikap sungguh. Hiduplah Indonesia Raya.
dipersilakan untuk duduk kembali. Oke. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Guru SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Yesi Mariamti, Wakil SDS Susunan Pagi, Bapak Ibu Guru hebat, serta family yang tentunya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan sejuk ini. Salam dan salam kita haturkan kepada juga kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti akan diberi syafaat di dalam akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hari ini ada kegiatan komunitas sujud taktis, komunitas belajar sujud taktis yang memang selalu rutin diselenggarakan di sekolah kita. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Komel kita Ibu Asri Hidayati. Sekaligus juga beliau nanti akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang tentunya ini hal yang menarik bagi kita ya, karena sudah 4 orang. Ini orang keempat ya yang melaksanakan kegiatan ini. Tentunya kita tidak akan pernah bosan karena nanti besok ada yang ke-6, ke-7, ke-8. Yang kita pun nanti ke-8, ke-6, ke-7, 8 itu tentu dengan gaya dan hal-hal yang baru juga. Karena pada dasarnya untuk hal-hal seperti ini bukannya membosankan, bahkan mengingatkan kembali. Saya akan membacakan pantun karena hubungan dengan budaya positif. Harimau main di taman, 8 rupa jembatan emas. Kalau mau belajar aman, jangan lupa kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas tentunya akan banyak manfaatnya bagi peserta didik. Seperti pantun ini. Kang guru loncat jangan dididik. Ular lain masuk bahtera. Guru sabar dalam mendidik biar murid jadi gembira. Ya, jika sudah gembira, maka visi dari sekolah kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pun akan terwujud seperti pantun pada berikut ini. Tanam ubi dengan sejajar, tebu dibuat jadi ulang. Murid merdeka dalam belajar sesuai profil pelajar Pancasila. Insya Allah ini akan kita dapatkan di diseminasi positif budaya positif oleh Ibu Asri Hidayati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Rulia selaku Kepala SDS Susunan kami atas sampaikannya. Ya baik para hadirin sekalian, mari kita lanjutkan ke acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Asri Hidayati SPD. Kepada Ibu Asri dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar.
Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan puasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat-Nya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, saya mau pantun sedikit ya Bapak Ibu. Dari Cikini ke Gondang Dia, belok kiri malah ke Jakarta. Gabung ke ruangan ini aman bahagia. Yang kumpul di sini semoga sukses dan sejahtera. Baik Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu semua, di sini saya mau melakukan aksi nyata yaitu mendiseminasikan budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Oke, baik. Di sini ada 8 topik pembahasan mengenai konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sudah siap mendengarkan? Siap. Ya, baik. Di sini pembahasannya itu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya Bapak Ibu sudah sering mendengar mengenai pembelajaran diferensiasi, yang mana peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila itu kan ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi. Boleh kayaknya biar lebih semangat lagi nih siang-siang kita nyanyi profil pelajar Pancasila dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat ya, jadi mengenai pembelajaran yang paradigma baru di sini yang tadi sudah saya sampaikan yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan peserta didik. Nah, kemudian di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glaser, yaitu mengenai ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang kalau misalnya dilihat ya Bapak Ibu, dari bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Di situ stimulus responnya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Namun kalau misalnya teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus responnya yaitu kita mencoba mengubah orang
berpandangan sama dengan kita. Sedangkan untuk teori kontrol berikutnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian selanjutnya adalah stimulus respon. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di teori kontrolnya itu adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Namun di teori kontrol itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus responnya adalah model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya itu adalah model berpikir menang-menang. Nah, kita langsung lanjut ke materi disiplin positif. Nah, saya mau mengajukan pertanyaan nih sama Bapak Ibu. Apakah pemberian hadiah atau penghargaan dapat memotivasi siswa? Ada yang punya pandangan Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah pemberian hadiah atau penghargaan dapat memotivasi siswa? Ya. Oke, coba ada yang mau menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu? Kalau menurut Bu Rizky gimana? Ya, kalau menurut saya bisa memberikan motivasi. Baik, oke, terima kasih Bu Ismi. Tepuk tangan buat Bu Ismi. Oke, kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah apakah hukuman efektif dalam mendisiplinkan siswa? Tidak. Oke, boleh saling sharing ini Pak Ecep? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau ditanya efektif atau tidak, ya tidak. Tidak. Iya. Alasannya Pak? Alasannya ada yang lebih tepat lagi, mungkin tidak ada hukuman, bisa diajak menuju kesadaran diri. Iya, terima kasih Ibu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Ecep. Terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Ya, jadi kita bahas ya mengenai disiplin positif ini. Oke, disiplin positif. Jadi disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, perlu Bapak Ibu garis bawahi bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau reward ataupun ancaman ataupun hukuman. Oke, baik. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dengan adanya pemberian reward atau penghargaan ataupun hukuman itu namanya bukan disiplin positif ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau disiplin positif itu tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman ataupun hukum seperti itu. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Dan kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai kebijakan universal itu bisa keadilan, tanggung jawab, bersyukur, kasih sayang, kesabaran, jujur, percaya diri, rajin, keamanan, dan berkomitmen. Semoga nilai-nilai kebajikan universal di sini ada pada diri kita dan ada pada diri peserta didik ya Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya adalah
kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita memiliki kebutuhan dasar ya Bapak Ibu yang biasanya untuk kita lakukan atau yang biasanya kita inginkan. Nah, dari tindakan yang biasanya kita lakukan itu tentunya memiliki tujuan. Nah, dari situlah semua usaha itu kita lakukan agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Tentunya kita sebagai manusia bertahan hidupnya dengan memiliki pakaian, tempat tinggal, kemudian dari keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tentunya kita sebagai manusia ingin ya rasa diterima, kemudian dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok itu pasti ada pada kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga itu adalah penguasaan. Tentunya manusia juga memiliki harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian bisa memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan untuk selanjutnya adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu seperti bermain, kita bercanda, tertawa, antusias, dan itu termasuk ke dalam kesenangan. Nah, di sini saya punya sebuah kasus ya Bapak Ibu, minta tolong ditanggapi nantinya. Kira-kira kebutuhan dasar pada anak ini itu apa ya? Nah, di sini ada sebuah kasus yaitu adalah Ibu Ambar, merupakan guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Bu Ambar sendiri sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, nih Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang mau berbagi, memberikan pendapatnya? Jadi di sini ternyata di kelas 2 itu ada sebuah kasus. Kasusnya itu Doni yang suka meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Nah, menarik bukan Bapak Ibu? Kalau misalnya di posisi seperti kita sebagai guru, kira-kira apa ini yang harus dilakukan Ibu Ambar? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Bu Yayu? Ya? Terima kasih Bu Asri. Saya coba jawab ya. Mungkin untuk Bu Ambar, diajak ngobrol dulu ya Doninya, karena mungkin ada alasan tertentu dari Doni melakukan seperti itu. Jadi kita nggak usah dihukuman, tapi kayaknya diajak ngobrol dulu. Doninya ada alasan apa yang Doni melakukan hal itu. Jadi setelah kita menemukan alasannya, mungkin kita bisa cari solusinya sama-sama. Jadi di sini biarkan Doni menjawab dulu semuanya apa yang pikirannya dia dan bagaimana mengatasinya, dan Doni sendiri juga yang mengatasinya. Jadi kita hanya mendampingi karena di sini mungkin Doni punya alasan. Ada pelanggan yang minta ambil makanan dari temannya secara paksa, ya bisa dia nggak dikasih sama orang tuanya, gimana. Nah dari situ kita bisa mengembangkan untuk mengatasi selanjutnya seperti apa. Dan di sini kalau kita langsung kasih hukuman, nggak akan ada solusinya juga. Biasa Bu Yayu, terima kasih. Benar sekali ya Bu Yayu, ternyata selama ini kalau misalnya anak melakukan suatu
kesalahan ya, bisa dibilang. Nah, kita sebagai guru itu cara menanggapinya itu nggak yang langsung memberikan hukuman ya, tentunya kita harus tahu dulu penyebabnya apa, kemudian alasannya itu juga apa. Karena kalau misalnya kita langsung memberikan hukuman, tentu anak juga merasa tidak nyaman ya. Kenapa bu guru kok malah nggak yang alasan, mau mengetahui alasan saya mengambil makanan, apakah betul dari kata Bu Yayu, apakah tidak diberikan uang jajan atau alasan lainnya. Tentunya kita sebagai guru harus mengetahui dulu alasan apa ya, mengapa Doni bisa mengambil bekal teman-temannya. Oke. Terus kemudian tadi ya, kalau misalnya dilihat ya kebutuhan Doni itu kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia yang mana ya? Yang bertahan hidup. Kemudian ada lagi kasih sayang. Kemudian merasa kesenangan Doni, tidak sih seperti itu? Iya, kebutuhan kesenangannya juga. Mungkin bisa juga iseng ya, anak yang sekarang kan yang kita lihat, wah pengen tahu gitu bekal makanannya apa, akhirnya mengambil bekal makanan teman-temannya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Jadi 3 motivasi perilaku manusia ini ada motivasi yang berasal dari intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau yang ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Dan untuk motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya kita sebagai guru juga memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya Bapak Ibu, karena tidak luput motivasi perilaku manusia itu dari internal maupun eksternal juga. Nah, kemudian di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi cara membedakannya bagaimana mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yaitu kalau hukuman itu tidak terencana atau biasanya tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga itu adalah bersifatnya satu arah, dan yang terakhir itu adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru itu selalu memonitor murid. Kemudian yang terakhir itu adalah yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau misalnya terkadang mungkin guru-guru juga nggak di sini ya, bukan di sini. Terkadang kalau misalnya ada kita memberikan murid suatu hukuman secara terencana atau tiba-tiba, namun kita tidak mengetahui alasan murid itu berarti termasuknya adalah hukuman. Tapi kalau misalnya kita sudah menanyakan tindakan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan itu benar atau perlu diperbaiki, itu dinamakan adalah restitusi. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima itu adalah manajer. Nah, di sini ada ilustrasi ya Bapak Ibu mengenai contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yang di sini ada kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada kata-kata yang hanya pada bendera selama 1 jam. Itu termasuknya adalah penghukum. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak.
membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu termasuknya adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Bapak Ibu semua nih. Sampaikan posisi kontrol yang biasanya Bapak Ibu terapkan di dalam kelas. Kira-kira posisi kontrol apa ya yang sudah Bapak Ibu terapkan di dalam kelas? Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Apakah sebagai seorang teman? Atau pemantau? Atau di tahap manajer? Boleh disampaikan? Iya, boleh Pak Ece. Semuanya ya, semuanya. Berarti boleh nggak Pak Ece diceritakan kalau misalkan tadi Pak Ece kan bilang semuanya. Nah, kalau misalnya semuanya itu kira-kira apa sih yang sudah Pak Ece terapkan gitu di kelas? Baik, terima kasih. Kebetulan posisi saya jadi kesiswaan ya, jadi kebetulan kalau ditanya posisi saya di mana, kadang keseringan di penghukum ya, di posisi hari Senin, hari Rabu, karena itu banyak tidak lengkap. Terima kasih sudah dikasih ilmu dari Bu Astri. Jadi ada kata-kata, kalau saya di posisi teman itu bisa menggunakan kata yang tadi, tolong dibantu ya nanti minggu depan kamu lebih lengkap lagi. Jadi ada kata lain. Selama ini saya kamu lagi. Yang didata sama dimasukin ke grup kamu lagi. Kelengkapannya nggak lengkap itu lagi, ya kan? Ternyata ada kata lain yang bisa saya gunakan di sini. Ayo dong ikutin ke grup. Itu bagus. Terima kasih Bu Astri. Jadi mungkin supaya anak-anak juga merasa oh budget kok beda gitu ya. Terima kasih. Jadi akhirnya kalau kok semuanya kata Basi kan gitu. Kadang di sisi lain saya di kelas, kamu apa kesalahan malam? Saya tidak sholat Pak. Akhirnya apa masalah? Itu. Jadi kenapa saya menggunakan semuanya? Karena kadang ritme saya juga moodnya beda-beda tiap hari gitu, nggak sama ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain ritmenya sama atau gimana. Posisi saya kadang di kelas atau di luar sama kesiswaan itu, kadang penghukumnya itu yang lebih sering. Tapi alhamdulillahnya dengan bertambah ilmu dari Bu Astri barusan, bahwa ada kata-kata lain atau kemasan lain untuk menempatkan saya sebagai temannya dia. Kayaknya itu lebih asik ya. Tapi kalau anaknya yang kurang asik itu yang kurang ajar ya kan. Nah itu kembali lagi jadi penghukum lagi. Nah itu sepertinya kalau dikupas lebih dalam lagi ini seru nih nanti. Makanya nanti saya tunggu nih, saya tunggu banget Bu Astri ke lembar selanjutnya supaya sifat posisi penghukum saya mungkin bisa berkurang sedikit. Terima kasih Bu Astri, itu aja. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Ece. Terima kasih Pak Ece sudah menyampaikan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi tidak Bapak Ibu? Kalau saya boleh bertanya nih Bapak Ibu, kalau misalnya ada kasus lagi, satu kasus bahwa peserta didik di kelas itu tidak mengerjakan PR. Kira-kira posisi kontrol yang seperti apa yang Bapak Ibu terapkan di kelas?
boleh minta tanggapannya Bu Amel ya? Kira-kira? Ya, posisi kontrolnya kira-kira seperti apa Bu Amel? Apapun jawabannya di sini tidak ada benar salah ya. Di sini hanya menyampaikan bahwa mengenai pemahaman bermakna mengenai disiplin positif. Kalau untuk siswa yang tidak mengerjakan PR, biasanya saya lebih ke condong pada kesepakatan kelas ya, Bu Asri. Saya sering bilang ke anak-anak sebelum memulai kegiatan, ayo kita buat kesepakatan kelas. Bagaimana kalau seandainya siswa ada yang tidak mengerjakan tugas? Kesepakatan kelas anak-anak lebih menerima kalau pikir seminggu aja Bu, gitu. Dampaknya ya memang ada perubahan dan anak juga tidak menjadi apa ya, jadi takut untuk datang ke sekolah, tapi justru malah merubah anak-anak menjadi lebih baik gitu, jadi lebih tertib untuk mengerjakan tugas. Seperti itu Bu Asri. Jadi untuk posisi kontrolnya lebih ke apa ya, kalau itu manajer ya. Oke, begitu. Ada pengumuman juga ya. Oh gitu, iya gitu. Tapi ada konsekuensinya. Iya, ada konsekuensinya begitu. Karena kan memang sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran kita selalu ada kesepakatan. Begitu Bu Asri, terima kasih. Bu Amel, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, jadi kalau yang tadi Pak Ecep sampaikan, memang ya menjadi wakil kesiswaan ya Pak Ecep, untuk ada anak-anak yang memiliki atribut yang kurang lengkap, mungkin sebagai teman ya Pak Ecep ya, kalau bantu Bapak ya minggu depan kalau bisa dilengkapi lagi gitu ya. Tapi pada akhirnya anak-anak pun masih ada yang begitu, tapi berkurang ya Pak Ecep ya. Ya, jadi ternyata dari 5 posisi kontrol itu kita sebagai guru kita juga harus mengetahui juga dari kesalahannya atau tindakan yang sudah mereka lakukan itu apa. Jadi konsekuensinya dari yang sudah disepakati seperti tadi yang Bu Amel sampaikan, itu juga kita harus sampaikan juga kepada siswa agar tidak ada nanti siswa beranggapan aku dihukum guru. Tapi dengan adanya konsekuensi dan kesepakatan yang sudah diyakini bersama bahwa anak-anak harus lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin ya atas apa yang sudah mereka lakukan. Baik, terima kasih ya Pak Ecep dan Bu Amel. Oke, kalau misalnya di sini ada kata-kata posisi kontrol apakah aku? Kalau misalnya ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, sebagai membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, oke mantap. Kemudian, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa kan? Pemantau atau hukuman? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Gimana, Bapak Ibu? Kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ya Bapak Ibu? Bukan. Penghukum? Betul Bu Yayu, penghukum? Karena memang di situ kalau misalnya kenapa? Iya, jadi berarti kalau misalnya itu berarti posisi kontrol apa Bapak Ibu? Betul menghukum? Iya, betul itu penghukum. Kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Padahal kalau misalnya kita mengetahui alasannya, kita mengetahui mengapa, apakah ada kesulitan, nah itu baru kita sebagai manajer ya Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini mengenai keyakinan kelas. Oke, yang ditunggu-tunggu nih keyakinan kelas. Insya Allah guru-guru Yesuskan 7.07 pagi sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu di kelasnya. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau dilihat keyakinan, berarti keyakinan itu adalah kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak hanya untuk murid saja, tetapi guru juga harus mematuhi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat itu bukan semata-mata hanya untuk peserta didik, tapi bagi guru pun juga harus mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Nah, kemudian di sini untuk pembentukan keyakinan kelas, di kelas itu pembentukannya itu yang pertama kalau misalnya melihat dari keyakinan kelas yaitu bersifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kalau dilihat ya Bapak Ibu dari diagram ini bahwa peraturan kelas itu yang dilakukan terlebih dahulu, setelah itu keyakinan. Dengan adanya keyakinan berarti udah ada kesepakatan juga, dan nantinya akan menciptakan lingkungan positif dan budaya positif. Oke, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya akan simak di sini kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 4B.
Ya, dari proses keyakinan kelas yang dibuat di kelas 4B ini, mereka menuliskan harapan-harapan atau impian-impian mereka di kelas, ingin seperti apa kelasnya.
Ya baik, Bapak Ibu di sini dari keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 4B, alhamdulillah keyakinan kelasnya bisa diterapkan di kelas dan bisa anak-anak bisa lebih bertanggung jawab lagi dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, jadi di sini hasil keyakinan kelasnya bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, kemudian hidup rukun dengan teman. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi yang sering Bapak Ibu sudah dengar, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di situ ada tahapan dari segitiga restitusi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Oke, untuk menstabilkan identitasnya itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yaitu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Yaitu pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Apakah itu power, freedom, kebebasan, love, and belonging, fun, atau survival. Nah, di sini ada pernyataannya kalau guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu termasuk dari validasi kebutuhan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Yang selanjutnya adalah kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain dan yang baru. Kemudian yang selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu juga termasuk validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu juga merupakan tahapan dari segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini sendiri adalah anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain.
Dan biasanya pernyataan-pernyataan tersebut adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu merupakan tahapan dari segitiga restitusi. Dan di sini saya juga sudah mempraktikkan segitiga restitusi untuk kasus yang ada di sini adalah peserta didik yang pada saat ke sekolah sering datang terlambat. Di sini saya mempraktikkan segitiga restitusi. Dan ternyata anak tersebut itu sering main handphone sampai larut malam sehingga untuk bangun pagi itu merasa masih mengantuk. Karena itu saya di sini menerapkan segitiga restitusi yang saya sesuaikan dengan 3 tahapan tersebut. Itu tadi dari segitiga restitusi yang sudah saya terapkan bahwa peserta didik berani untuk mengungkapkan atau menyatakan tindakan yang dilakukan itu masih perlu perbaikan. Jadi untuk kedepannya harapan saya juga peserta didik yang ada yang memiliki masalah bisa diterapkan menggunakan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asri atas ilmunya mengenai budaya positif ya, mulai dari tadi sudah dibahas mengenai 5 posisi kontrol guru sampai ke restitusi.
Untuk kegiatan berikutnya, Bapak Ibu masih semangat nggak ini? Iya, oke. Semangat pagi. Yes. Keren. Ya, untuk acara berikutnya adalah sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan saran. Bapak Ibu tidak ada. Ini sudah hebat semua gitu di sini ya Mas. Dan jelas karena sudah berapa kali di mana ya. Sudah berapa kali. Oke, Mbak Sri gimana Mbak Sri? Lanjut. Oke. Baik Bapak Ibu, semua kegiatan komunitas 7 taktis sudah kita lakukan. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Mari bersama-sama kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya Melia Handayani selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata atau khilafah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.